Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, ini tuh 10 culture shock Wonosobo gitu ya. Wonosobo itu termasuk Jawa Tengah gitu ya. Wonosobo itu yang terkenal itu Dieng, daerahnya dingin. Terus banyak sekali perkebunan teh gitu ya, karena kalau di daerah dingin itu biasanya banyak sekali perkebunan teh ya, juga ada stroberi, ada sayuran itu banyak banget, kentang, wortel, kubis, brokoli. Itu di Wonosobo itu banyak banget gitu ya. 10 culture shock Wonosobo. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Oke guys, kalau kalian di Wonosobo gitu ataupun menginap di hotel ataupun homestay ataupun perumahan ataupun hotel gitulah ya, pasti kalian pertama akan disuguhin dengan teh manis dan gorengan. Dan di Wonosobo itu banyak sekali Wonosobo street food itu yang viral banget gitu. Yang ciri khas Wonosobo itu biasanya gorengan kayak tempe kemul gitu, namanya itu tempe kemul ya. Kalau di Wonosobo itu tempe kemul. Nah, kalau bahasa nasionalnya itu mungkin mendoan ataupun gorengan, tempe digoreng, pisang digoreng, bakwan, apalagi itu ubi pun digoreng gitu ya. Nah, di Wonosobo itu biasanya kalian akan dihidangkan gitu, misalnya bertamu itu pasti teh manis. Yang utama itu teh manis sama ini ya, gorengan, dan juga opak. Opak itu sejenis kerupuk dari ketela gitu ya, dan warnanya itu putih kalau digoreng. Nah, itu namanya opak. Nah, itu adalah ciri khas Wonosobo, itu opak dan gorengan serta teh manis. Nah, itu hidangan khas Wonosobo. Nah, kalau sarapan biasanya kalau di Jakarta itu ada lontong sayur, ada bubur ayam. Kalau di Wonosobo itu yang khas banget itu nasi megono gitu ya. Nasi megono itu nasi yang sudah masak gitu ya, udah jadi nasi lah gitu, terus dicampur dengan sayuran kubis dan juga ditambah dengan ebi, bisa juga ikan teri, dan juga kelapa yang udah diparut gitu ya. Kayak serundeng itu, tapi ini bukan serundeng. Jadi nasi dicampur dengan kubis, utamanya kubis ebi, namanya itu nasi megono. Dan ini ciri khas sarapan orang Wonosobo, itu ciri khas Wonosobo banget gitu ya. Dan Wonosobo itu gini ya guys ya, masih menjunjung tinggi unggah-ungguh itu tata krama terhadap orang tua. Nah, biasanya karena orang Jawa itu kan namanya juga Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu kita masih mengedepankan adab gitu ya, adab dan akhlak. Misalnya kalian di Wonosobo, di perumahan, di perkampungan gitu, kalian ada orang duduk di teras, terus kalian jalan, kalian harus nunduk gitu ya, harus nyuwun sewu, istilahnya permisi gitu ya, numpang lewat. Nah, kalau di kota-kota besar itu orangnya cuek ya, kayak di Jakarta, kayak di Surabaya, di kota-kota besar itu udah nggak berlaku kayak gitu. Nah, kalau di Wonosobo itu, di kelahiran saya itu masih ada akhlak, dan juga orang tua dan anak itu bahasanya beda. Bahasanya itu ada kromo inggil. Bahasa Jawa itu kan banyak stepnya ya, ada ya, misalnya anak dengan orang tua, anak dengan yang lebih tua, yang muda dengan yang lebih tua, itu ada bahasa unggah-ungguh, ada bahasa tata krama tersendiri. Kayak misalnya kalau Jakarta Betawi itu enggak kayaknya enggak ada kata bisa lo kue. Kalau di sini kan kalau panjenengan itu dari kata kamu itu udah beda-beda. Kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, dengan kakak, dengan orang tua, dengan guru, itu menyebut kata kamu aja udah beda ya dalam bahasa Jawa itu.
Kalau antara sesama teman sih biasa ya, tapi kalau yang lebih tua, sesama guru, murid dengan guru, orang tua sama anak, anak sama orang tua, sama orang yang baru kenal, itu sangat ada tata krama tersendiri dan nggak seenaknya gitu ya. Kalau minimalnya kalau bahasa kayak bahasa Kantonis, bahasa Cina itu kayaknya nggak ada alak gitu, maksudnya orang tua dan anak itu sama aja ngomongnya gitu. Nah kalau bahasa Jawa beda gitu ya. Dan juga kalau perkawinan pun, pernikahan itu orang Jawa itu punya, setiap adat pasti punya tersendiri ya. Sama juga orang Jawa itu punya adat tersendiri juga, punya kayak semacam dukun manten, kayak ada tata cara tersendiri gitu ya guys ya. Oke guys, nah kalau pokoknya berteman dengan orang Jawa, apalagi Jawa Tengah gitu ya, orangnya tuh asik gitu ya, orangnya friendly, sangat friendly. Dan juga kalau dari persosial gitu, orang Jawa itu sangat friendly. Misalnya pernikahan pun ada Jawa punya acara tersendiri. Dan kalau di kampung itu kan, kalau nikahan kan biasanya masih ada budaya rewang. Rewang itu artinya misalnya saya lagi punya gawe, adik saya menikah, terus biasanya tetangga itu pada otomatis itu pada kayak sebuah tim gitu, pada rewang, pada bantu. Nanti ada yang motongin daging, ada yang masak, ada. Nah itu tuh secara otomatis nggak disuruh pun mereka itu tahu gitu. Apalagi kalau misalnya kematian, orang meninggal, mereka pun juga otomatis orangnya itu jiwa sosialnya itu kalau di Wonosobo sangat tinggi gitu ya. Ada kematian langsung orangnya itu pada banyak takziah. Juga ada yang misalnya nggak punya kain kafan, ini kurang apanya, misalnya sumbangan itu pasti ya. Nah itulah kalau orang Jawa Tengah itu seperti itu ya, masih karena masih ada RT, ada RT RW-nya ya itu ya. Tapi kalau di kampung, di desa saya Wonosobo ini, tanpa ada RT RW pun mereka misalnya itu seumpama, tapi kalau Indonesia pasti ada gitu ya. Orangnya tuh udah otomatis jiwa sosialnya tinggi. Apalagi ada orang sakit itu langsung menengok, langsung ada yang bawain makanan, ada yang bawain obat, maksudnya ya ditanya mau beli obat di mana, maksudnya orangnya tuh jiwa sosialnya sangat tinggi. Kalau bahasa juga orang Jawa itu ada step-stepnya, orang tua dengan anak dengan orang tua itu ada bahasa unggah-ungguh, tata krama tersendiri, nggak lo gue, nggak ngomong sembarangan. Misalnya numpang lewat pun kita sambil nunduk gitu ya. Nah ya itulah adat Jawa Tengah ya, seperti itu juga misalnya kalau makanan khas perkawinan gitu ya. Nah kalau adat Sunda juga ada, adat Jawa Timur juga ada. Nah kalau Jawa Tengah Wonosobo ini juga kalau perkawinan juga ada ciri khas makanan tersendiri gitu ya. Biasanya itu wajik ya. Wajik itu dari beras ketan dikasih gula Jawa. Terus ada juga yang beras ketan dikasih daging ayam yang sudah dibikin kayak abon itulah, itu namanya lemper lah. Itu ciri khas setiap perkawinan itu makanan. Kalau di Jawa Tengah itu ya yang orang pasti menanyakan itu biasanya lemper dan juga wajik. Dan juga biasanya emping ya, emping melinjo gitu ya. Emping yang dari melinjo itu, emping itu juga sebangsa kayak opak itu, kayak kerupuk, tapi kalau ini dari buah melinjo itu. Nah, bahasa ada tata krama tersendiri, adatnya juga sosialnya tinggi lah. Itulah orang Jawa. Memang orang Jawa itu di setiap negara ataupun di setiap kota itu orangnya itu terkenal dengan nerimon gitu. Nerimon itu ya maksudnya orangnya itu nggak suka ribut lah kalau orang Jawa dimanapun gitu ya. Mending mengalah kalau orang Jawa itu seperti itu. Tapi bukan berarti terus orang Jawa itu suka mengalah terus misalnya diinjak-injak atau apa, mereka juga akan berontak, nggak seenaknya gitu ya. Kalau masalah kecil, kadang masalah hati gitu, kadang mereka daripada ribut, kadang terus kata-katanya sik waras ngalah lah. Itu adalah semboyan orang-orang Jawa gitu ya. Nah kalau Jawa Tengah itu daerahnya dingin, makanya orangnya suka ngeteh, orangnya juga suka gorengan. Nah, kalau nasi goreng itu nasional ya. Nah kalau Wonosobo itu terkenalnya itu ya nasi megono, gorengan, orangnya ramah-ramah, masakannya juga
enak Wonosobo itu ya, masakannya lebih cenderung kebanyakan santan-santan kan daerah dingin ya, dingin itu sangat suka yang berkuah, yang hangat-hangat itu juga ya, ada wedang ronde gitu, wedang ronde itu semacam kayak sekoteng gitu ya. Nah itu saja guys ya, itulah kalau kalian ke Wonosobo pasti sebagian besar dasar-dasarnya seperti itu ya, makanan, unggah-ungguh, perkawinan, jiwa sosial itu sangat tinggi kalau Wonosobo Jawa Tengah.